Oke, teman-teman duduk semuanya ya, ada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Pagi Bu, Pagi Bu, Bu gimana? baik Bu, alhamdulillah baik. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Fitria untuk memimpin doa. Nih, di tempat duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk menambah kita cinta tanah air ya, maka kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Sekarang untuk gilirannya siapa ya? Mbak Mbak Yonis, Bu. Yunis ya, Mbak. Oh ya, silakan Mbak Yunis. Berdiri dulu, kita berdiri dulu. Ya, silakan Mbak Yunis. Saya Mungkin, setelkan lagunya ya di sini ya. mungkin jangan saya dulu Bu, Bu Ari Saya aja Bu. dulu. Ya, wis Bu Fitria sudah. Ya. Silakan Mbak Fitria. Hiduplah Indonesia Raya, tuah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Ya, udah ya. Ya, terima Oke. kasih Bu Fitria. Ya, Saya teman-teman duduk absen kembali. terlebih dahulu. Ya, silakan duduk dulu. Saya absen dulu ya. Untuk hari ini Mbak Ari masuk, Hadir Bu. Mbak Yonis, Hadir Bu. Mbak Ainur. Hadir Bu. Ya, berarti hari ini kelas 11 IPA 2 hadir semua ya. Ye. Hari ini kita akan mempelajari tentang masih lanjutan yang kemarin tentang fluida statis. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang hukum Archimedes. Adapun untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat membandingkan antara massa jenis pada konsep hukum Archimedes dengan tepat dan benar. Setelah mengamati video tentang fluida, peserta didik dapat melakukan percobaan hukum Archimedes, kemudian mempresentasikan, dan setelah itu dapat mengetahui pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih ada hubungan lanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita mempelajari apa ya? Masih ingat Mbak Ari? Hukum Pascal, Bu. Hukum Pascal. Oke, saya setelkan dulu videonya ya, diperhatikan sebentar. Ini Belum kelihatan, Bu. belum kelihatan. Belum kelihatan Bu. Sebentar ya. Ini soalnya saya ambilnya dari internet, mungkin agak lemot ya. Jadi belum tampak di layar LCD kalian ya. Sudah kelihatan? Belum Bu. Belum Bu. Bagaimana? Nggih. Sampun. Sudah. Yang belakang kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya, ini kalian perhatikan dulu gambar kapal ini. Atau mungkin pasti kalian pernah ya ke daerah pantai gitu ya, kalau liburan pernah lihat kapal, atau ada yang belum pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah lihat Bu. Kapal, tapi nggak sebesar itu, Bu. Nggak sebesar ini ya. Ini ya, diperhatikan dulu video ini sebentar. Dari video itu adalah proses pemindahan kapal. Jadi seandainya kalian besok ya adalah pengusaha kapal, kemudian ada pesanan, dapat pesanan, lalu untuk memindahkannya ke laut, itu adalah salah satu caranya seperti itu. Menurut kalian dari kejadian tadi ya, seandainya saat pemindahannya itu mengalami meleset sedikit, apa yang terjadi dengan kapalnya ya? Tenggelam. Tenggelam. Hancur gitu. Kebalik. Terbalik. Balik Bu, guling.
Guling atau tenggelam? Tenggelam. Mbak Ari, kenapa kok masa langsung guling terus tenggelam? Ya terbalik Bu, terbalik. Kemudian kalau posisi terbaliknya nggak bisa balik lagi kan lama-lama tenggelam Bu. Oh gitu ya. Ada Nggih. mungkin jawaban yang lainnya Mbak Fitri mungkin? Enggak Bu, sama karena kan kalau posisinya terbalik itu kan airnya nanti masuk ke dalam kapal Bu. Kalau posisinya yang benar itu kan bawah kapal itu tertutup rapat jadi ngambang. Mungkin seperti itu Bu. Nah, gitu ya. Menurut Mbak Ainur, kalau seandainya tadi pada saat proses pemindahan kapalnya itu sudah benar ya sesuai perhitungan, berarti kan nanti kapalnya dapat mengapung. Kira-kira kenapa ya kok bisa kapal mengapung di laut? Menurut Mbak Ainur gimana? Mungkin karena gaya berat ya Bu, gaya berat si kapal itu lebih ringan, lebih gaya angkat kapal lebih besar daripada gaya angkat air. Terima kasih ya Mbak Ainur, bagus sekali. Ada mungkin yang lain kenapa kok bisa kapal itu dapat mengapung di laut? Mbak Yunis mungkin bisa menanggapi? Mungkin karena itu Bu, di dalam kapal itu ada udaranya Bu, jadi dia masih bisa ada di atas gitu Bu. Oh, ya bagus ya, terima kasih Mbak Yunis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Contohnya kalau terapung itu selain kapal, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira kalian bisa lihat contoh yang lainnya apa ya? Gabus Bu. Gimana? Gabus. Gabus, iya benar Mbak Ainur. Ada lagi yang lainnya? Balon. Balon berarti melayang ya. Ikan yang berenang. Ikan juga bisa. Nah, mari kita pelajari tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, saya share dulu ya videonya. Sebuah lapangan basket, angkol dan biru perselisihan yang mengarah ke kontak fisik. Nah, oleh beli tiket, keduanya dibawa ke sekolah menjawabkan perbuatannya. Dari kasus tersebut kami berupaya menganalisis dengan menjawab pertanyaan bagaimana posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Kami untuk menjawab posisi kontrol Ibu Suti sebagai manajer pastinya terlihat dari Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan kelas yang Sudah Bu videonya. dan kita memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan yang ada di posisi kontrol sebagai Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Kemudian hal-hal yang dilakukan yakni yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini memberi kesempatan kepada Jinu untuk memperbaiki keyakinannya. Kemudian pertanyaan yang kedua analisis kami yaitu dalam kasus tersebut bagaimana Jino dikuatkan dan bagaimana Angkau dikuatkan oleh Ibu Suti. Kemudian kami berdiskusi dan hasilnya adalah dalam penyelesaian kasus di atas keduanya saling menghormati atas keyakinan yang disepakati dan juga karakter kedua anak tersebut yakni bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Demikian oleh Ibu Suti atau merasa puas dan nyaman karena kebutuhannya terpenuhi. Hal ini pun juga terlihat saat pulang sekolah. Videonya sudah ada Bu. Gimana? Ini tadi videonya sudah kami lihat. Oh, ya, sudah kelihatan ya videonya? Sudah. Ya, itu tadi tentang optimis ya. Jadi tentang optimis bagaimana tadi dari video yang sudah dilihat, kira-kira bunyinya hukum Archimedes tadi bagaimana? Bunyi hukum Archimedes berdasarkan dari video tadi itu besarnya gaya yang dipindahkan itu sama dengan
berat benda tersebut. Betul enggak, Bu? Gimana? Ada yang lainnya mungkin bisa melengkapi dari jawaban Mbak Ari? Mbak Ainur mungkin gimana? Iya Bu, mungkin gini ya Bu, dari video tadi berat fluida yang dipindahkan itu besarnya sama dengan gaya angkat benda. Ya, jadi dari berdasarkan hukum Archimedes ya, jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Awal mula dari penemuan hukum Archimedes itu dulu Om Archimedes itu diminta untuk sang raja itu bertanya kepada Om Archimedes, apa benar mahkota yang saya gunakan ini benar-benar dari emas murni atau tidak? Maka karena Om Archimedes sudah menguasai tentang fluida, dia berusaha mencari cara bagaimana untuk membuktikan bahwa ternyata kan mahkota yang digunakan oleh raja itu adalah campuran yang enggak semuanya dari emas. Kemudian dari hukum Archimedes bahwa FA atau gaya angkat ke atas itu besarnya sama dengan rho fluida dikali volume benda dikali sama gravitasinya, ya kan, dari video seperti itu kan. Nah, untuk untuk kapal tadi Mbak Fitria sudah ngantuk ya. Untuk kapal tadi, syaratnya kenapa ya kok bisa kapal tadi mengapung? Berarti karena ada gaya apa ya Mbak Fitria? Karena ada gaya Archimedes ke atas, kemudian ada gaya berat kapal yang arahnya ke bawah. Sedangkan yang tenggelam atau mengenai air itu hanya sepersekiannya, Bu. Iya, betul ya. Mungkin Mbak Yonis ada mau menanggapi dari jawaban Mbak Fitria? Enggak Bu, saya malah tadi tertarik sama kata-kata Ibu. Memang tahu apa? Tadi mau kotanya gak asli itu dari mana Bu? Jadi gini, ketika pengen tahu ya. Nah, nanti kita buktikan di LKPD ya. Jadi ceritanya itu Om Archimedes diminta oleh sang raja untuk membuktikan apa benar sih mahkotanya terbuat dari emas murni atau tidak. Kemudian karena menurut sang raja yang membuat itu sepertinya dia campuran antara tidak semuanya murni emas. Nanti kita buktikan apa benar mahkotanya itu terbuat dari emas murni atau tidak, karena ada yang tahu masa jenis emas berapa ya? Nggak tahu. Nanti di LKPD itu ada ya, tolong dibuka LKPD-nya dulu. LKPD 1 yang saya share itu di Google Classroom kalian, di situ untuk LKPD 1 sudah dibuka ya. Di LKPD 1 itu kan masa jenis emas di situ 19.300. Nah, nanti ketika di LKPD 1 ya, nanti saya jelaskan sebentar lagi di LKPD 1, nanti kalian cari apa benar masa jenisnya itu semuanya emas atau campuran. Nanti ada di LKPD 1. Ini ya saya share untuk yang sebelum menuju ke LKPD, kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu sudah berikan kelompoknya. Saya share untuk bentuk kelompoknya ya. Ini kelompoknya. Sudah kelihatan belum ya? Belum lagi? Belum, Bu. Nah, ini untuk kelompoknya. Udah, Bu. Jadi ya, kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama adalah kelompoknya Mbak Ari, ketua kelompoknya. Kemudian ketua kelompok untuk kelompok 2 adalah Mbak Ainur, dan ketua kelompok ketiga adalah Mbak Yonis. Ini LKPD-nya. Ini ya. Untuk masalah yang pertama, silakan untuk Mbak Yonis mungkin bisa membacakan. Tadi kan bertanya ya, apa benar sih kok mahkotanya terbuat dari emas? Nah, silakan Mbak Yonis, kelihatan ini. Ya, kelihatan Bu. Silakan dibaca dulu Mbak Yonis.
Berdasarkan mitologi Yunani, terdapat cerita tentang Raja Hero II mendatangi Archimedes ketika dia mencurigai perbuatan makanya pembuatan sebuah curang. Sang raja menduga makanya tidak terbuat dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak. Raja pun meminta Archimedes memberikan curangan itu tanpa merusak mahkota. Dia menimbang mahkota garam dengan kadar 30 Newton. Demikian ya Bu ya. Lalu mahkota tersebut didiamkan di dalam air beratnya 21 Newton. Jika massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik dan massa jenis emas murni itu berapa ini ya Bu? 19.300 kilogram per meter kubik dan kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ngoten ya Bu? Iya, jadi nanti untuk yang kelompok 1 ya adalah masalah 1. Tadi kelompok 1 ketuanya Mbak Ari ya Mbak Ari? Ya Bu. Nah, jadi untuk kelompok 1 nanti berdasarkan dari LKPD-nya, Mbak Ari dan temannya dihitung berapa itu massa jenis dari emasnya tanpa massa jenis yang diketemukan ya. Jadi kalian cari dulu gaya angkat ke atasnya berapa, kemudian setelah itu ketemu massa bendanya berdasarkan dari FA sama dengan rho fluida V benda kali G. Kemudian untuk masalah kedua, kelompok 2, silahkan dibaca dulu. Tadi kelompok 2 adalah Mbak Fitria ya Mbak? Iya Bu. Nah, ini untuk masalah kedua di LKPD kita. Masalah 2, sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika berada di udara. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukurannya sebesar 25 kg. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, berapa volume benda tersebut adalah? Nah, itu ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan untuk masalah 1 dan masalah 2? Sudah jelas? Sudah Bu. Ya, sekarang untuk lanjut ke masalah ketiga. Silakan Mbak Ari yang membaca untuk masalah ketiga. Masalah ketiga, volume sebuah kubus yaitu sebesar 1000 cm kubik. Kubus itu tercelup di dalam air 3/4 bagian. Massa jenis air tersebut sebesar 1 gram per cm kubik. Hitunglah berapa besar gaya Archimedes yang terjadi. Ya. Dari 3 masalah tadi, Ibu beri waktu untuk 20 menit untuk saling kerjasama ya. Nanti setelah 20 menit, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Nanti Ibu undi siapa duluan yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Jika ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan ke Ibu. Iya. Silakan dikerjakan dulu. Itu kan yang di ruang sinema nggak diutak-atik sih, mungkin longgar kali ya. Bagaimana Mbak Fitria, ada yang ditanyakan tidak untuk LKPD-nya? Belum ada Bu. Ya, jadi harus saling kerjasama ya antar kelompok. Ya, jangan bentar, hanya lagi ada Zoom yang soalnya cuma lagi ikut PPK. saja, Nanti tetapi tidak mau bekerja sama karena masing-masing kelompok nanti saling kerjasamanya nanti Ibu nilai juga. Sudah selesai? Ya, sekarang untuk presentasinya Ibu acak dulu ya. Ibu acak untuk presentasinya. Silakan ini sebentar. Nanti berdasarkan ini ya, kalau saya stop berarti nanti kelompok itu yang maju ke depan. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 tadi kelompoknya Mbak Yunis ya. Untuk kelompok 3 berarti masalah yang pertama. Untuk masalah pertama mengenai tentang mahkota raja. Bagaimana kelompoknya Mbak Yunis tadi perhitungannya berapakah gaya angkat ke atasnya?
gaya angkat ke atasnya 9. itu dari pengurangannya itu Bu, 30 kurangi 21, ya nggak sih Bu? Ya, betul sekali. Jadi 30 min 21 ketemunya adalah 7 Newton ya. Kemudian setelah itu berapakah massa jenisnya? Massa jenisnya? Sejenisnya gimana ya Bu caranya? Nah, mungkin kelompok lain ada yang bisa menanggapi dari kelompok 1 membantu kelompoknya Mbak Yunis. Silahkan Mbak Ainur. Saya boleh, Bu. Oh iya, Mbak Fitriya, Iya. silahkan. Kan 30 dikurangi 21, 9 ya. Kemudian itu sebagai FA. Kemudian FA sama dengan rho kali G kali V, volume benda yang tenggelam. Nah, rho-nya pakai rho air, G-nya pakai 10. Berarti cari volume emasnya terlebih dahulu, gitu, Bu. Iya, bagus sekali, betul. Ada mungkin yang mau melengkapi dari kelompok lain? Kelompoknya Mbak Ari? Bagaimana? Sama atau mau melengkapi? Sama Bu, sama dengan Bu Fitri. Sama dengan Mbak Fitri tadi. Ya. Ya. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Untuk masalah 1, berarti tidak ada masalah ya. Sudah ketemu ya bahwa ternyata mahkota raja itu tidak sepenuhnya dari emas, gitu ya. Kita menuju ke lanjutnya ya. Nah, silahkan kelompok 1 tadi adalah kelompoknya Mbak Ari. Masalah kedua. Silahkan Mbak Ari dipresentasikan hasilnya. Hasil dari presentasi, jadi masanya 50 kilo di udara, diukur di dalam air, hasil pengukurannya 25. Jika benda tersebut berada seluruhnya di dalam air dengan massa jenis. Ibu maaf, Ya, gimana? kayaknya Mbak Ari itu apa? Nggak kelihatan. Minus nggak pakai kacamata Bu. Ya, Nggak kelihatan. Ya, Ini Mbak Ari. ini saya besarkan lagi. Bagaimana Mbak Ari? Sudah kelihatan? belum Bu. Oh, belum kelihatan. Atau mungkin Mbak Yunis membantu Mbak Ari. Jadi saya bacakan ya. Jadi ada suatu benda ketika ditimbang di udara, dia massanya 50 kg. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air, hasil pengukurannya 25 kg. Jika massa jenis airnya 1000, berapakah volume benda tersebut? Seperti itu Mbak Ari. Maka langkahnya adalah pertama kita cari dulu apa? Iya, betul. Ya. Kita Jadi cari 500 dikurangi 250. Iya, Ya, berarti 250 Newton. 250 Ya. Newton. Betul Dari- sekali Mbak Ari, Dari bagus. situ FA sama dengan rho GV. Rho-nya 1000, V-nya 10, sehingga berarti volumenya FA dibagi 10.000. Iya, betul Iya. ya. Ya, betul sekali untuk masalah yang kedua. Oh, untuk kelompok lainnya bagaimana? Sama, Bu. Sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama Bu, sama. Ya. 6 menit lagi istirahat, Bu. Oh, 6 menit lagi istirahat. Oke, untuk masalah ketiga, apakah ada kesulitan dari kalian untuk masalah ketiga? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Tinggal 3 kalau per tidak 4 volume. berarti kita lanjutkan saja ya untuk masalah ketiga. Ibu anggap ini sudah paham semuanya. Mari kita refleksi diri dari kesimpulan tadi bahwa untuk pelajaran hari ini tentang hukum Archimedes, yaitu jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau sepenuhnya, maka akan mendapatkan apa tadi? Gaya angkat ke atas Ke atas. yang besarnya sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Di mana besarnya FA sama dengan Rho Rho kali G kali volume benda yang tenggelam. Volume yang sekali. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang sudah jelas Bu. Sudah Jelas. Minggu depan ngapain, Bu?
Untuk minggu depan, setelah kita memahami hukum Archimedes, maka kita praktik kembali. Jadi kita praktik menggunakan balok untuk menghitung massa jenis balok. Dan juga untuk menghitung volume baloknya berapa ketika dimasukkan ke dalam minyak atau ke dalam cair yang lainnya, air atau ke dalam oli. Jadi untuk minggu depan kita langsung ke lab saja ya. Untuk kelompoknya ini mau tetap atau dibagi lagi? Tetap Bu. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri temuan kali ini. Jika seandainya kalian mengalami kesulitan, bisa nanti ya kalian mengumpulkan LKPD yang tadi di Google Classroom. Kalian boleh bertanya kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ibu.